cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat, waktu dan peristiwa, itu hanyalah kebetulan yang tidak disengaja. Malam itu, hujan turun deras di luar, memukul-mukul atap rumah Pak Danu di pinggiran kota Surabaya. Angin dingin menyusup lewat celah jendela, membuat bulu kuduk berdiri. Aku, Reno, sedang menginap di rumah kakekku itu karena liburan sekolah. Usiaku baru 12 tahun, dan meski pemberani di siang hari, malam hari selalu membawa ketakutan tersendiri. Reno, jangan tidur larut. Nanti bangun kesiangan, suara Pak Danu terdengar dari dapur, menyeruput kopi panasnya. Aku hanya berdeham, mataku terpaku pada buku komik yang kupegang. Namun, fokusku buyar saat samar-samar ku dengar suara aneh dari kamar sebelah, kamar yang sudah lama kosong. Suara itu seperti gesekan kuku pada lantai kayu, disusul tawa kecil yang melengking, mirip suara anak bayi. Aku merinding. Kamar itu dulunya ditempati almarhumah nenek. Setelah nenek meninggal, kamar itu tak pernah lagi digunakan. Jendela selalu tertutup rapat, dan gorden tebalnya tak pernah tersingkap. Kakek, dengar itu, bisikku, melangkah hati-hati ke dapur. Pak Danu menoleh, alisnya berkerut. Dengar apa, nak? Cuma suara hujan. Aku yakin itu bukan suara hujan. Ini suara yang berbeda. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku. Mungkin suara tikus, tapi tawa kecil itu kembali. Kali ini lebih jelas dan diikuti suara cik-cik-cik seperti cicak. Namun, cicak tidak tertawa. Setelah Pak Danu masuk ke kamar, aku kembali ke ruang tengah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Perlahan, aku mendekati pintu kamar kosong. Pintu itu sedikit terbuka, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Aku mengintip. Tidak ada apa-apa. Hanya lemari tua yang berdiri kokoh di sudut, diselimuti kain putih. Tiba-tiba, suara tawa itu muncul lagi, tepat dari balik lemari. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, aku harus pergi, tapi kakiku seolah terpaku. Kemudian, sesuatu bergerak di balik kain putih yang menyelimuti lemari. Kain itu sedikit terangkat, dan dari baliknya, kulihat sepasang mata merah menyala menatapku tajam. Matanya seperti bara api di tengah kegelapan. Dan kemudian, perlahan, sosok kecil, kurus, dan berkepala botak itu muncul. Kulitnya pucat kehijauan, dan jari-jarinya kecil, panjang, dengan kuku hitam melengkung. Itu, tuyul. Napas tertahan di tenggorokanku. Sosok itu menyeringai, menunjukkan gigi-gigi kecil yang runcing. Tawa cekingnya terdengar lagi, dan kali ini, ia melambai padaku dengan jari telunjuknya yang panjang, seolah memanggil. Aku tidak bisa berteriak. Tubuhku terasa kaku. Tuyul itu melangkah maju, perlahan, seolah menikmati ketakutanku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari keberadaannya. Bau anyir yang samar-samar tercium di udara. Mungkin aku akan pingsan jika Pak Danu tidak tiba-tiba keluar dari kamarnya, batu keras. Suara itu membuat tuyul terkejut. Dengan kecepatan luar biasa, sosok itu melesat kembali ke balik lemari, menghilang di telan kegelapan. Kain putih kembali menutupi lemari seperti semula, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Reno, kamu kenapa berdiri di situ? Tanya Pak Danu, mengernyitkan dahi. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menunjuk ke arah kamar kosong, gemetar. Pak Danu hanya menggelengkan kepala, mengira aku mengigau atau terlalu banyak membaca cerita seram. Aku tak bisa tidur malam itu. Setiap kali menutup mata, sepasang mata merah menyala itu terus membayangi. Aku tahu, aku telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Dan aku juga tahu, malam itu, di balik lemari tua di kamar kosong, ada sesuatu yang bersembunyi. Sesuatu yang menunggu kesempatan, menunggu kelengahan, untuk kembali muncul. Sejak kejadian itu, aku tak pernah lagi berani mendekati kamar kosong di rumah Pak Danu. Dan setiap kali hujan turun deras di malam hari, tawa ceking dan bau anyir itu seolah kembali menghantuiku.